Paradoks Indonesia dan Solusinya oleh Prabowo Subianto. Fondasi Pembangunan 1. Ekonomi untuk Rakyat Indonesia. Bagian 2. Hanya satu orang Indonesia menikmati kemerdekaan. Berhubungan erat dengan tantangan besar utama yang dialami oleh ekonomi kita, yaitu mengalir keluarnya kekayaan Indonesia ke luar negeri, adalah satu kendala yang kita dapat sebut sebagai ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi inilah yang menyebabkan rakyat kita terlalu banyak yang masih hidup dalam keadaan miskin dan keadaan susah. Menurut data BPS, Gini rasio pendapatan warga Indonesia di tahun 2020 adalah 0,38. 1% orang terkaya mendapatkan 38%. Menurut riset Lembaga Keuangan Kredit Swiss, di tahun 2021 angka Gini rasio kekayaan warga Indonesia mencapai 0,36. 1% orang terkaya menguasai 36% kekayaan. 0,36 adalah ketimpangan kekayaan yang besar, ketimpangan yang berbahaya. Ketidakadilan ekonomi ini jika dipantik dengan tepat dapat memicu konflik sosial, huru-hara, dan perang saudara yang berkepanjangan. Gini rasio atau rasio Gini adalah indikator utama kesenjangan kekayaan di suatu negara. Angka Gini rasio kekayaan 0,36 artinya adalah 1% dari populasi terkaya di Indonesia memiliki 36% kekayaan Indonesia. Jika populasi Indonesia ada 270 juta jiwa, artinya 36% kekayaan Indonesia dimiliki oleh 2,7 juta orang saja. 64% sisanya dibagi antara 267,3 juta jiwa. Bahkan baru-baru ini ada yang menghitung harta kekayaan dari 4 orang terkaya di Indonesia ternyata lebih besar dari harta 100 juta orang termiskin di Indonesia. Angka Gini rasio untuk kepemilikan tanah lebih mengkhawatirkan lagi. Lebih mengkhawatirkan karena bagi saya kekayaan yang hakiki adalah kepemilikan tanah. Data yang diungkap oleh Menteri ATR BPN di 2020, Gini rasio kepemilikan tanah kita di tahun 2020 mencapai 0,67. Artinya 1% populasi terkaya di Indonesia, 2,6 juta orang, memiliki 67% tanah Indonesia. Harus diakui, angka ini sudah lebih baik dari sebelumnya karena akhir-akhir ini pemerintah gencar membagikan sertifikat tanah. Coba tanyakan ke keluarga dan kerabat saudara, siapa yang diantara mereka yang memiliki tanah? Apakah saudara sendiri memiliki tanah? Ataukah saudara menyewa tanah tempat saudara saat ini tinggal? Apakah petani-petani kita masih memiliki tanah sendiri? Kalau iya, berapa rata-rata luas tanah yang mereka miliki? Apakah meningkat atau menurun dibandingkan dengan 10, 20, 30 tahun yang lalu? Data tahun 2020 dari Kementan, ada 35 juta orang Indonesia yang berprofesi sebagai petani. Namun, lebih dari 75% petani atau lebih dari 28 juta petani tidak punya lahan sendiri. Yang memiliki lahan sendiri hanya 9 juta petani, itu pun luas lahannya kecil-kecil. Selain rasio Gini, salah satu indikator kesenjangan ekonomi di Indonesia adalah data lokasi kegiatan ekonomi atau perputaran uang di dalam negeri. Besar ekonomi Indonesia atau PDB pada tahun 2020 lalu adalah 1058 miliar US dollar atau sekitar 15.300 triliun rupiah jika digunakan kurs 1 dolar setara 14.500. Sekitar 70% dari perputaran ekonomi sebesar 15.300 triliun berputar di Jakarta. Sebagian besar sisanya berputar di kota-kota besar seperti Surabaya, Medan, dan Semarang. Hanya segelintir saja yang beredar di desa-desa di seluruh Indonesia. Itu pun banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Konsentrasi ekonomi di Jakarta dan Pulau Jawa ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Infrastruktur seperti jalan raya, kereta, dan listrik tidak tersedia dengan baik.
pedesaan dan di luar Jawa. Bahkan di kampung halaman saya di Sulawesi Utara, mati listrik selama 6-12 jam masih menjadi hal yang lumrah di tahun 2019. Yang patut menjadi perhatian kita semua dan harus kita selesaikan dalam tempo cepat adalah soal gizi. Di Nusa Tenggara Timur, 2 dari 3 anak mengalami stunting dan gagal tumbuh akibat malnutrisi. Malnutrisi adalah bahasa halus dari kelaparan. Di Jakarta, angka malnutrisi mencapai 1 dari 3 anak. Ini adalah fakta yang menyesakkan di tengah banyaknya gedung pencakar langit dan hotel-hotel mewah. Ini berbahaya karena artinya 1 dari 3 orang Indonesia tidak memiliki kesempatan bersaing yang sama. Anak yang kurang nutrisi akan sulit berprestasi di sekolah, dan setelah dewasa akan sulit mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan tinggi. Saat ini, sudah lebih dari 76% populasi Indonesia memiliki akses internet. Karena banyak dari 1% populasi kaya Indonesia yang mengumbar kekayaan di media sosial, ini artinya lebih dari 3/4 populasi kita bisa melihat secara gamblang ketimpangan kekayaan yang terjadi di Indonesia. Ketika masih banyak rakyat yang susah makan, susah hidup layak, bahkan digusur dari rumahnya sendiri, rakyat bisa dengan mudah melihat ada kelompok kecil di Indonesia yang hidupnya mewah dan berlebih. Berbicara tentang ketimpangan, saya ingin mengutip buku tulisan Neil Ferguson, judulnya The Great Degeneration. Dalam buku ini yang ditulis sebelum pandemi COVID-19, Neil mewawancara 1.000 pelaku ekonomi, CEO dari perusahaan-perusahaan besar di dunia. Kepada mereka dia ditanyakan, menurut Anda, apa ancaman terhadap ekonomi dunia, terutama emerging market negara berkembang? Mereka, 1.000 pelaku ekonomi menjawab, yang pertama, inflasi, yang kedua, pecahnya investasi aset, yang ketiga, korupsi, yang keempat, radikalisasi, yang kelima, bencana alam, dan yang keenam terakhir, pandemi penyakit seperti SARS. Sebagai contoh, kita bisa lihat sekarang dengan instabilitas politik, pertumbuhan ekonomi Myanmar dan Afghanistan tersendat. Jika ada ketidakjelasan politik, sistem ekonomi tidak berjalan dengan baik. Neil Ferguson ini seorang ahli sejarah. Selain menanyakan pandangan para pelaku ekonomi, dia juga menanyakan pandangan para ahli sejarah. Para ahli sejarah yang ia wawancara mengatakan, kalau semua yang dikatakan tadi ada, ditambah lagi kalau jumlah penduduk sebagian besar suatu negara adalah orang muda antara 18-30 tahun, dan jika harga pakan naik, ancaman adalah revolusi, huru-hara, dan perang saudara. Neil mencatat, ini sedang terjadi di Timur Tengah. Menurutnya, apa yang disebut sebagai Arab Spring itu terjadi karena ada hal-hal ini. Instabilitas terjadi di Timur Tengah adalah akibat daripada ada faktor-faktor itu semua. Menurut saya, kita semua bertanya kepada diri kita, faktor-faktor ini, elemen-elemen ini ada tidak di Republik Indonesia saat ini? Sekarang kalau saya di setiap desa ada 10 anak putus sekolah yang usianya antara 15-22 tahun. Kalau ada 10 anak di satu desa dan kita punya 80.000 desa, 10 kali 80.000 artinya ada 800.000 pemuda yang tidak mengerti dia harus bikin apa. Dia kasihan lihat ibunya, bapaknya. Di beberapa tempat dia mencari kayu untuk hidup. Dia mungkin juga ngarit rumput untuk bantu ternak ibunya, tetapi penghasilannya sangat minim. Pada usia yang sangat produktif, mereka harus punya cita-cita, punya harapan. Kalau mereka hidup tanpa harapan, ini kan sesuatu yang rawan. Mereka bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang punya maksud-maksud yang tidak baik. Inilah sebabnya mengapa saya katakan kita harus waspada. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa huru-hara, revolusi dan perang saudara dapat dipicu oleh 7 hal, yaitu inflasi, harga pangan naik, ledakan penduduk, pengangguran meningkat, disparitas penghasilan, radikalisme ideologi, dan korupsi. Hampir semuanya sekarang ada di Republik Indonesia.
Karena gini rasio kita sekarang 0,36. Jika ada pemantik yang tepat, Indonesia dapat terjerumus dalam huru-hara, revolusi dan perang saudara yang berkepanjangan. Kita harus waspada.